Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, kita berjumpa kembali dan ini adalah anugerah Allah. Saya Pendeta Lukas Eko Skoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Saya berdoa semoga kasih dan setia Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saudara, terutama yang mengikuti program ini, dan saya yakin Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama siapkan. Ada satu tema yang hendak kita bahas, yaitu bila kita difitnah karena kita menjadi pengikut Kristus. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 pada ayat yang ke-11 dan 12. Matius 5 ayat 11 dan 12, yang demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 11 dan 12. Agar lebih jelas saya akan ulang baca ayat yang singkat ini. Berbahagialah kamu jika karena aku, Tuhan, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Ada 3 kata penting, saudara. Yang pertama adalah berbahagia. Yang kedua adalah bersukacita. Dan yang ketiga yang mirip dengan itu adalah bergembiralah. Berbahagia, bersukacita, dan bergembiralah. Dan ini ada kaitannya dengan dicela, dianiaya, dan difitnah. Kebetulan 3 juga. Oke, saya ulangi, ada 3 kata penting, yaitu berbahagia, bersukacita, dan bergembira. Dan ini ada kaitannya dengan 3 kata penting yang lain, yaitu dicela, dianiaya, dan difitnah. Apa maksudnya ini, saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini tidak mudah untuk dipahami. Misalnya kata berbahagia karena difitnah. Saudara, fitnah itu menghancurkan reputasi seseorang yang difitnah. Kalau tidak percaya, tanya saja pada Marcello de Souza. Dia adalah arkeolog amatir yang menemukan lukisan dinding purba pada tahun 1879. Marcello de Souza. Saudara-saudara, tapi ini membuat iri teman-teman yang lain. Dan kemudian dia difitnah. Ada beredar kabar bahwa Marcello de Souza itu memasukkan, dia sendiri bikin lukisan itu, kemudian diketemukan dan dipublikasikan. Dia pengen populer, dia pengen ini itu, dan seterusnya. Dan fitnah itu dilakukan oleh teman-temannya sendiri, arkeolog, dan itu menjadi kebenaran umum. Fitnah yang terus-menerus diulang seolah-olah menjadi kebenaran. Ada seorang politisi yang dia ingin mencalonkan sebagai presiden
dan difitnahkan dia bahwa dia itu begini begitu, ibunya PKI dan seterusnya dan seterusnya. Dan banyak orang yang percaya meskipun kebenaran toh tidak bisa ditutup. Begitu juga dengan yang terjadi pada Marsailo. Beberapa puluh tahun kemudian baru terbukti bahwa yang diketemukan Marsailo de Sautola pada 1879 ternyata benar. Dia penemu asli hiasan dinding purba. Sayang sekali, setelah difitnah, Marsailo itu merasa malu, merasa jengkel, merasa marah, dan ini menyita seluruh energinya. Sejarah mencatat Marsailo depresi dan dia meninggal karena fitnah. Itu fitnah, saudara. Saya merasakan yang sama. Orang yang tidak ada hubungannya dengan saya tiba-tiba ikut marah, ikut jengkel. Ternyata fitnah itu disebarkan sehingga orang yang tidak ada hubungannya jadi ikut-ikutan membenci. Fitnah memang keji. Nah, bagaimana mungkin dikatakan bahwa difitnah harus berbahagia, dicela harus bersukacita, dianiaya harus bergembira? Saudara, ada kuncinya bahwa yang dimaksud di sini, maka kalau baca ayat harus terma. Dikatakan apa? Dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan, karena kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela, dianiaya, difitnahkan, bersukacita, bergembira, upahmu besar di surga. Saudara, jadi difitnah bukan sembarang difitnah, tapi difitnah karena kebenaran di dalam Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa upahmu besar di surga. Artinya apa? Artinya ada janji Tuhan menyertai dan memberkati sepanjang kehidupan kita, terlebih nanti pada masa yang akan datang. Saudara, yang menarik adalah berbahagia, bersukacita, dan bergembiralah. Itu sebuah sikap hati. Maka poin penting dari firman hari ini adalah, satu, kalau menghadapi celaan fitnaan, jangan emosi. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Saya merasakan tidak mudah. Saya kira kita sama. Tapi ini yang harus dipelajari. Jangan emosi. Jangan emosi. Yang pertama. Yang kedua, kalau difitnah, dicela, saudara, jangan hanyut, jangan baper, bawa perasaan. Kemudian kita ikut-ikutan marah kalau perlu balas memfitnah. Jangan. Dan yang ketiga, saudara, kalau dicela, difitnah, supaya berbahagia adalah bawa kepada Tuhan. Tuhan, hakim yang adil. Tuhan yang akan menentukan. Tuhan yang akan hitung-hitungan dengan orang yang memfitnah kita. Dan jangan dikira bahwa Tuhan tidak akan membalas pada saatnya. Oleh sebab itu, tenang saja. Tenang saja, jangan emosi dan jangan membalas. Apa itu mungkin? Mungkin, saudara. Saya jadi teringat Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-13, ya. 1 Korintus 4 ayat 13. Menarik karena dikatakan di sini begini. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. 1 Korintus 4 ayat 13a. Teladan dari Paulus menarik. Dan itu betul. Tidak emosional, tidak membalas, dan meyakini Tuhan yang akan menjadi hakim. Sehingga kita lalu tidak terbakar emosi perasaan kita. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka menjadi kita yang disebut
bahagia, ya, berbahagia karena tidak hanyut, tidak membalas dan memberi kesempatan pada Tuhan untuk menjadi hakim atas kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap kita belajar untuk bisa menjadi orang yang senantiasa meyakini kasih dan kesetiaan Tuhan, tidak membalas fitnahan dengan fitnahan, tidak membalas dengan jengkel dan seterusnya, tidak perlu. Dan tidak perlu juga mendoakan yang tidak bagus. Doa secara iman Kristen harus bagus, bukan untuk memberi sumpah serapah. Nah, mari, ini tidak mudah, saya merasakan tidak mudah, tapi mari kita bersama-sama. Saya juga belajar untuk tetap tenang meskipun dicela, difitnah, karena Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama satu hati di dalam doa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu memiliki ketahanan iman di tengah celaan, bahkan ketika kami dianiaya, pun ketika kami difitnah, meskipun fitnah itu memang keji. Semoga kami tidak emosional, tidak membalas. Semoga kami tetap menjawab dengan ramah. Semoga kami tenang dan meyakini bahwa Tuhan menolong kami. Tuhan juga yang menjadi hakim atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar untuk bertahan dalam iman di tengah celaan, bahkan di tengah fitnahan yang keji. Semoga Tuhan menolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.